Kini kita dengarkan renungan saat teduh yang diterjemahkan dari The Upper Room dari penerbit BPK Gunung Mulia. Selamat mendengarkan. Sahabat RPK, saya Leksi Surya Patiasina akan membacakan saat teduh untuk kesempatan hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024. Renungan ini ditulis oleh Sarah Laveni Prabhakar dari Andhra Pradesh, India. Berjudul Satu Persatu. Bacaan kita pada hari ini terambil dari Keluaran 16 ayat 1 sampai 18. Keluaran 16 ayat 1 sampai dengan yang ke-18. Pemberian mana dan penetapan Sabat. Setelah berangkat dari Elim, segenap umat Israel tiba di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai pada tanggal 15 bulan kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu segenap umat Israel bersungut-sungut kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, lebih baik kami mati saja di tanah Mesir oleh tangan Tuhan. Waktu itu kami duduk di depan kuali berisi daging dan makan roti sekenyang-kenyangnya. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini supaya seluruh jemaah ini mati kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan hujan roti dari langit bagimu. Bangsa itu akan keluar dan memungut secukupnya untuk sehari, supaya mereka kuuji, apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Pada hari ke-6 ketika mereka menyiapkan apa yang mereka bawa pulang, banyaknya 2 kali lipat dari yang mereka pungut sehari-hari. Sesudah itu Musa dan Harun berkata kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Pada hari kamu akan melihat kemuliaan Tuhan, karena Ia telah mendengar kamu bersungut-sungut kepadanya. Sebab siapakah kami ini, sehingga kami bersungut-sungut kepada kami? Kata Musa lagi, jika memang Tuhan yang memberi kamu daging pada waktu petang dan roti sekenyang-kenyangnya pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungut yang kamu sampaikan kepadanya, siapakah kami ini? Sungut-sungutmu itu bukan kepada kami, tetapi kepada Tuhan. Musa berkata kepada Harun, katakanlah kepada segenap umat Israel, mendekatlah ke hadapan Tuhan, sebab Ia telah mendengar sungut-sungutmu. Sementara Harun berbicara kepada segenap umat Israel, mereka menoleh ke arah padang gurun, tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakan kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti, sehingga kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang burung puyuh berterbangan menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terdapat lapisan embun sekeliling perkemahan itu. Ketika lapisan embun itu menguap,
tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, tipis seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, mereka bertanya kepada yang lain, "Apa itu?" Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Itu roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu." Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu, tiap orang menurut keperluannya, masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel, mereka memungutnya, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, orang yang memungut banyak tidak kelebihan dan orang yang memungut sedikit tidak kekurangan. Tiap orang memungut menurut keperluannya. Aku bangun pada suatu pagi dengan hati yang dipenuhi rasa cemas atas kondisi keuanganku. Namun aku menemukan adanya harapan besar ketika mulai membaca di upper room. Renungan hari itu ialah tentang janji Tuhan yang akan bersinar terang di tengah awan kelabu yang melingkupi kita. Ketika aku selesai berdoa dan menutup buku renungan, aku melihat kelukisan yang ada di bagian sampulnya. 3 orang perempuan dengan usia yang berbeda sedang mengumpulkan sesuatu berwarna putih yang ada di atas mereka. Aku kemudian membaca penafsiran lukisan pada sampul tersebut dan mempelajari bahwa para perempuan itu sedang mengumpulkan mana. Saat bangsa Israel meninggalkan Mesir, mereka menghadapi banyak kesulitan, termasuk tentang apa yang akan mereka makan. Kemudian Tuhan memberikan mereka mana yang berjatuhan dari langit untuk dimakan. Namun setiap orang hanya dapat mengumpulkan mana dengan jumlah yang cukup untuk 1 hari. Tuhan yang sudah memenuhi kebutuhan bangsa Israel, Ia juga yang akan memenuhi kebutuhan kita satu persatu. Mungkin inilah alasan Tuhan mengajarkan kita untuk berdoa demikian. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Sebagaimana terdapat dalam Matius 6 ayat 11. Mungkin ini juga alasan Paulus menulis dalam Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Terpujilah nama Allah. Sahabat RPK, ayat yang meneguhkan kita hari ini adalah berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Matius 6 ayat yang ke-11. Pokok pikiran yang dapat kita renungkan bersama yaitu Tuhan akan senantiasa memenuhi kebutuhanku setiap hari. Doa syafaat kita hari ini adalah bagi mereka yang tidak mendapatkan makanan yang cukup. Sahabat RPK, kita telah mendengarkan saat teduh untuk hari ini. Mari kini kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau senantiasa memenuhi kebutuhan kami satu persatu. Amin. Demikian tadi renungan saat teduh yang diterbitkan BPK Gunung Mulia dan dicetak oleh PT Aditya Andre Bina Agung Jakarta Pusat. Untuk berlangganan saat teduh, hubungi Tamara di nomor WA
0812 9680 6011. Telepon 021 390 1208. Bagi Anda yang mau berlangganan renungan saat teduh atau rindu untuk mendukung pelayanan renungan saat teduh untuk dibagikan kepada hamba Tuhan di daerah dan pelayanan penjara, dapat menghubungi nomor WA 0812 9680 6011 atau telepon 021 390 1208. BPK Gunung Mulia menerbitkan buku-buku teologi untuk pendidikan tinggi, buku budi pekerti dan pendidikan agama Kristen (PAK), buku rohani anak dan remaja, buku rohani dewasa, buku motivasi dan sebagainya. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi e-commerce di nomor WA 0878 8005 7922, telepon 021 390 1208. Tuhan memberkati.